Desain Permodelan Informasi Bangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Kepada siswa baru jurusan DPIP atau Desain Pemodelan Informasi dan Bangunan yang kami sayangi, kami ucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 Danau, khususnya jurusan DPIP atau Desain Pemodelan Informasi dan Bangunan. Mengawali tahun pelajaran 2001-2022, seluruh peserta didik baru wajib mengikuti kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, dan masih dalam situasi pandemi COVID-19. Jaga prokes atau protokol kesehatan untuk kita semua, dan kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan ketat, yaitu jaga jarak, jangan berkerumun, selalu menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer setelah kita berkegiatan. Anak-anakku sekalian, di Indonesia maupun di seluruh dunia masih berjuang menghadapi pandemi ini. Di semua aspek kita harus berjuang, terutama di aspek pendidikan. Pembelajaran jarak jauh atau daring, belajar dari rumah itu adalah pilihan yang harus kita lakukan, termasuk di jurusan kita ini, jurusan DPIP. Maka kita harus terbiasa dengan situasi ini. Ke depan nanti ada tugas belajar, mengajar itu menggunakan digital atau pembelajaran jarak jauh. Dan diharapkan kalian harus memenuhi apa yang dilaksanakan, ya, apakah itu tugas ataupun ujian atau yang bagaimana yang dilakukan lewat Google Meet ataupun Zoom atau LMS. Kita mempunyai aplikasi untuk pembelajaran sendiri, ya, namanya adalah LMS SMK Negeri 1 Danau. Kita harus bersemangat dan berdoa, ya, semoga pandemi ini segera selesai dan kita bisa melaksanakan
pembelajaran dengan normal atau dengan tatap muka. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian mempunyai tujuan dalam memiliki atau memilih jurusan DPIB ini. Tentunya kalian bertanya-tanya, apa sih jurusan DPIB itu? Walaupun secara garis besar kalian sudah diberitahu oleh tetanggamu, kakakmu, atau saudaramu yang dulu adalah alumni di SMK Negeri 1 Danawu di jurusan DPIB. Mungkin mereka bercerita tentang bagaimana istilahnya ilmu yang diberikan, pelajaran diberikan di DPIB. Tetapi saya akan memberikan informasi ataupun gambaran dengan jelas apa sih DPIB itu dan apa sih kita belajar di DPIB, dan ketika saya nanti masuk ke jurusan DPIB, apakah saya bisa mendapatkan kerja dengan baik atau saya bisa kerja apa? Nah, ini saya akan memberikan informasi ya, bahwa desain pemodelan dan informasi bangunan adalah jurusan yang mempelajari tentang perencanaan bangunan, pelaksanaan pembuatan gedung, dan perbaikan gedung. Ya, jadi perlu kalian garis bawahi ya. Jadi jurusan pemodelan dan informasi bangunan adalah jurusan yang mempelajari tentang perencanaan bangunan, pelaksanaan pembuatan gedung, dan perbaikan gedung. Kegiatannya adalah belajar menggambar desain rumah, gedung, dan apartemen, menghitung biaya bangunan, melaksanakan pembangunan, serta memelihara konstruksi bangunan. Tujuan kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan adalah untuk menambah pengetahuan dan sikap agar kita berkompeten dalam. Yang pertama adalah melakukan pekerjaan sebagai drafter atau juru gambar. Terus yang kedua adalah melakukan pekerjaan sebagai pekerjaan yang berbasiskan jasa ya, baik itu jasa untuk mendesain dan menghitung perencanaan sebuah bangunan dan lain-lainnya yang berkaitan dengan estimasi atau pembiayaan dalam sebuah proyek ya, intinya itu. Dan dasar-dasar gambar dan apa yang kita pelajari nanti ya, maaf ini agak banyak saya berbicara dan karena saya memberi informasi kepada kalian supaya kalian tahu ya, dan kalian nanti tidak menyesal dan tidak salah pilih ketika kalian memilih jurusan di DPIB. Yang kalian pelajari nanti adalah yang pertama adalah dasar-dasar gambar teknik. Kalian akan diajari ya cara menggambar dengan teknik-teknik yang benar, teknik menarikan garis, teknik menggunakan titik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah teknik pengukuran tanah ya, jadi nanti ini berguna untuk survei ya, untuk survei atau pemetaan tanah. Jadi kalian akan menentukan titik atau sudut di mana kalian istilahnya nanti ketika praktek di lapangan ya, kalian akan tahu bagaimana itu tentang kontur tanah dan bagaimana tanah yang baik untuk digunakan, misalkan digunakan untuk jalan raya, jalan desa, ataupun istilahnya menentukan titik untuk membuat bangunan ya, intinya itu. Yang ketiga adalah menggambar dengan perangkat lunak di komputer ya. Jadi nanti kalian akan diajari di lab namanya adalah AutoCAD ya. Kita punya banyak sekali sumber
daya ya. Ada 4 lab yang disiapkan untuk kalian ya, untuk merancang, merencanakan dan mendesain ya, sebuah gambar bangunan. Kalian akan diajari aplikasi perangkat lunak atau cara mengoperasikan bagaimana menggambar melalui AutoCAD. Jadi menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Terus yang keempat adalah menggambar konstruksi gedung. Itu adalah bagiannya. Yang kedua adalah menggambar konstruksi jalan dan jembatan. Kalian nanti akan diajari tentang tipe jalan dan jembatan. Jalan apa saja, apakah itu jalan layang, jalan tol, apakah itu jalan konvensi, apakah itu jalan desa ataupun jalan kota. Terus yang terakhir adalah menghitung anggaran biaya bangunan atau estimasi biaya pembiayaan, di mana kalian harus membuat rencana besaran biaya yang digunakan untuk mendirikan atau membuat sebuah gedung, jembatan, jalan, dan apartemen. Ini ya. Anak-anakku sekalian, itulah sebagian besar gambaran tentang perusahaan dimensi. Jadi tujuan kalian belajar, tujuan tadi, tujuan kalian belajar ini ya, kalian nanti belajar tentang menggambar, mendesain, menghitung ya, konstruksi bangunan. Nah, jadi istilahnya kalian ini akan saya sebutkan tentang peluang kerja ya, peluang kerja apa saja yang kalian nanti setelah lulus bisa lakukan. Yang pertama adalah kalian bisa menjadi drafter ya, yang saya sebutkan tadi ya. Drafter itu bertugas membuat gambar bangunan, baik itu gambar bangunan as built drawing, intinya itu ya. Terus yang ketiga, yang kedua adalah kalian bisa menjadi quantity surveyor ya, bertugas menghitung volume dan item pekerjaan ya. Yang ketiga adalah pelaksana lapangan ya, pelaksana lapangan atau yang bertugas memanajemen pekerjaan pembangunan yang ada di lapangan. Yang keempat adalah kalian bisa menjadi quality control ya. Quality control bertugas untuk mengontrol kualitas pekerjaan proyek ya. Yang kelima, kalian adalah bisa menjadi pengendali proyek atau pengendalian proyek yang bertugas untuk menghitung rencana anggaran biaya bangunan ya, merencanakan bangunan dan memikirkan bagaimana sebuah pekerjaan bangunan itu memberikan keuntungan ya, baik bagi pengelola proyek maupun pemiliknya atau ownernya. Yang keenam adalah menjadi petugas logistik, bertugas untuk menjamin ketersediaan material pada proyek sebuah bangunan. Jadi kalian bertanggung jawab, istilahnya apa saja, istilahnya material apa yang diperlukan, dan kalian harus tahu bagaimana caranya untuk mendistribusikannya, mengecek apakah material itu masih ada atau tidak, ini itu. Terus kalian bisa menjadi konsultan perencana ya, membuat desain bangunan dan menawarkan jasa konstruksi. Itu adalah tugas seorang konsultan perencana. Terus yang selanjutnya adalah kontraktor atau pemborong ya, tugasnya adalah melakukan kontrak kerja kepada pemilik bangunan atau owner. Jadi itu adalah peluang peluang kerja yang kalian bisa laksanakan nanti ya, ketika kalian lulus dari SMK Udanawu ya,
Dan mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan itu bisa menjadikan kesuksesan kalian dan bisa terlaksana. Ya. Dan tidak lupa ya, tadi saya sampai lupa tidak memperkenalkan diri saya karena saya saking semangatnya ingin ketemu kalian, tetapi hanya bisa lewat virtual seperti ini ya. Jadi saya sampai lupa, saya belum memperkenalkan diri. Tapi daripada di muka, mending saya berikan perkenalan yang ada di belakang supaya kalian ingat, intinya itu. Nama saya adalah Nur Dwija ya, jadi biasa dipanggil Pak Dwija. Saya adalah seorang guru ya, guru pengajar konstruksi jalan dan jembatan kelas 12 dan merangkap sebagai kaprokli atau kepala program keahlian DPIB, yang mana kalian nanti akan akan bertemu saya mungkin untuk meminta tanda tangan dan lain sebagainya. Itu bisa menemui saya ya, jadi itu. Nah, terus selain saya ditemani ya, atau ada teman-teman saya teman-teman saya atau guru atau staf pengajar di desain pemodelan informasi dan bangunan atau DPIB. Yang pertama saya perkenalkan ya, staf pengajarnya. Namanya adalah Ibu Istianatus Sadiah, SPD MPD ya. Beliau adalah guru produktif untuk mata pelajaran Daskonstruk atau dasar konstruksi di kelas 10, yang mana kalian nanti langsung bisa berinteraksi apakah itu nanti dalam bentuk hal pembelajaran maupun bisa berkonsultasi, intinya itu. Terus yang kedua adalah Ibu DRA Dwi Yuniarti MT ya, adalah guru pengajar estimasi biaya dan konstruksi ya, jadi itu. Yang ketiga adalah Bapak Budi Iswanto, adalah guru pengajar konstruksi jalan dan jembatan kelas 11 dan mungkin juga gambar teknik di kelas 1 atau kelas 10. Yang keempat adalah Bapak Rahmat Hanafi, adalah guru pengajar APL atau aplikasi perangkat lunak, yang kalian nanti bisa bertemu ya di kelas 11 ya. Terus yang kelima adalah Bapak Mahdianto ST, adalah guru pengajar KUG atau utilitas gedung ya, konstruksi utilitas gedung. Kalian juga bisa menemui di kelas 11 nanti. Yang keenam adalah Ibu Niswah Kurota Ayun SPD, adalah guru pengajar APL dan KUG kelas 11 dan kelas 12. Yang terakhir adalah Ibu Yeni ya, itu guru pengajar Mektek ya, dan mungkin gambar teknik kelas 10. Oke anak-anak, jadi demikian ya informasi tentang jurusan dan perkenalan saya beserta guru-guru nanti yang mengajar di DPIB ya. Semoga kalian tetap bersemangat ya, dan saya ucapkan selamat bergabung di jurusan DPIB atau Desain Pemodelan Informasi dan Bangunan. Dan dengan kami ya, kalian mengejar cita-cita dan mencari ilmu yang bermanfaat di kemudian hari nanti ya. Dan saya ucapkan selamat bergabung sekali lagi, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.